Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, artinya kalian semua bersemangat sekali nih ya. Selamat pagi dan semoga semua dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar kalian setelah libur lebaran? Dan sebenarnya saya mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya apabila ada kata-kata salah atau perilaku yang kurang berkenan di kalian semua. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau ngecek kehadiran. Di sini ada yang nggak masuk? Hadir semua Pak. Alhamdulillah nggak ada yang mudik. Ada yang mudik? Ya, alhamdulillah. Iya. Alangkah baiknya emang kalian nggak usah mudik, karena untuk menghindari penularan virus COVID yang ada di wilayah Tangerang. Oke, terus lagi ya. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita siapkan dulu perlengkapan dan peralatan yang kita butuhkan ya. Jadi pastikan juga untuk handphone kalian itu aktif di WhatsApp grupnya ya. Lalu yang kedua, laptop juga dalam keadaan on dan dalam jaringan yang kuat, yang sampai jaringan terputus. Karena kalau jaringan terputus, nah nanti materi yang akan saya sampaikan akan banyak yang terlewatkan ya. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan software fluxing atau simulasi fluxing. Jangan lupa untuk software itu diinstalasi di laptop kalian masing-masing. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan, apa bagaimana? Akan coba untuk Udah Pak. ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke materi perawatan sistem elektromagnetik di sini ya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar materi ini, yang pertama adalah kalian bisa memecahkan prosedur perawatan elektromagnetik dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalian bisa menentukan prosedur peralatan elektromagnetik dengan baik. Yang ketiga, kalian bisa melakukan prosedur perawatan elektromagnetik pemeriksaan visual dengan peralatan elektromatiknya nggak bagus secara visual atau mungkin ada rusak, kalian bisa menentukan, oh misalkan ini harusnya tahap-tahapnya kita mulai maintenance, jadi kan bisa melakukan itu. Dan terakhir kan bisa menerapkan prosedur peralatan elektromatik pemeriksaan sistem secara visual dengan benar. Jadi kita terapkan yang teori tadi yang saya sudah sebutkan, kalian bisa terapkan. Ya, oke. Sebelum kita beralih ke materi yang sebenarnya, ya, saya mau tanya dulu nih, apa ada materi sebenarnya yang masih kalian bingung tentang materi pemeliharaan buang kerja? Ya, silakan. Pak. Aldi. Pak. Ya, silakan. Suaranya. Kenapa suaranya? Kurang jelas. Aldi, ya. Di mute. Unmute dulu dong. Oh iya. Aldi kalau mau nanya. Ya, di mute dulu ya. Iya. Silakan, saya mau tanya. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa? Jadi gini, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk memilah atau membuang perlengkapan atau perangkatan atau perangkat yang masih dapat dipergunakan atau didaur ulang, Pak. Oke, ya, tanya bagus. Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab atau mau dijawab? Silakan. Ada? Saya Pak Agus ingin menjawab pertanyaan Rivaldi. Ya, silakan Agus. Caranya adalah dengan metode 4R, yaitu replace, reduce, reuse, dan juga recycle. Replace dengan cara mengganti dengan barang yang ramah lingkungan. Reduce mengurangi sampah. Reuse menggunakan sisa sampah yang masih bisa digunakan. Recycle mendaur ulang sampah. Ya, oke. Jawabannya bagus dari Agus ya. Sudah Pak. Atau ada yang menyangka misalkan jawaban Agus itu salah? Ada? Cukup. Cukup benar ya? Oke. Sudah benar, Pak. Sudah benar. Dan untuk Rivaldi sudah jelas tadi untuk materi sebelumnya? Jelas Pak, jelas. Jadi itu ya.
Jadi dengan metode 4R, jadi replace, reduce, reuse, dan recycle. Jadi itu harus kita pahami ya. Oke, ada lagi mau tanyakan untuk materi sebelumnya? Kalau dari Cukup saya, Pak. Sudah Pak. Cukup, ada lagi? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Dari materi, perhatikan slide PowerPoint yang akan saya tampilkan tadi. Sudah tampil ya? Sudah ya? Oke. udah Pak. Perhatikan Sudah, gambar Pak. berikut. Ya, ini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri, sebelah kanan. Perhatikan ini sudah tampil di layar kanan semua ya. Ya, Sudah, ada di sebelah kiri, sebelah kanan ada dua gambar ya. Jadi di sini ada sedikit masalah. Jadi ketika kamu praktek, ya, misalkan kamu udah praktek otomatis nih, gue cek semuanya. Ternyata ketika dicek semuanya itu tidak ada masalah sama apapun. Dari mulai sensor, dari mulai sendernya itu nggak ada masalah. Tapi ketika dijalankan itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kalau misalkan kita simulasikan, ya, ini saya ada simulasi sedikit. Perhatikan sini, sudah ada semuanya. Ya, ini misalkan Sudah, kita merangkai elektrokinetik seperti ini. Ini ada 1 2 silinder ya. Dengan katup berapa nih? Katupnya ada yang tahu? Perhatikan. 5 per 3. 5/3 ya. Iya, 5/3 Pak. Ya. Ini kalau secara visual sudah benar ya cara pemasangannya. Tapi ketika kita jalankan, ini tidak jalan. Ya. Ini saya pencet ini tidak jalan. Perhatikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kamu praktik elektrokinetik, ya sudah dicek semuanya, enggak jalan. Nih, seperti ini. Ya. Nah, kira-kira itu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, saya fokus sekalian. Jadi ini akan kita diskusikan nanti. Nah. Jadi nanti kita akan diskusikan tentang masalah ini. Ya. Oke, sudah? Oke, baik Aris, solusi yang bagus. Jadi kita akan diskusikan materi ini ya bareng-bareng berkelompok dan kalian tulis materi-materi apa yang berkaitan dengan perawatan perbaikan kali ini. Kamu tulis, kamu catat dan silakan kamu cari sumbernya di internet ya seperti itu. Nah, alangkah baiknya di sini kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Rizky, Haris, Angga dan Fadel. Kelompok pertama, jelas ya? Kelompok pertama bagaimana? Jelas. Siap Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya oke. Sekarang saya tanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang masih materi yang belum paham? Untuk materi kelompok 1? Ada apa Rizky? Iya, bagaimana? Saya masih belum paham seperti ini Pak. Oke, jadi baiknya kalian identifikasikan dulu dari mulai komponen dan fungsi komponen. Contohnya misalkan power supply. Jadi kalian tulis nih fungsinya apa, ya. Terus valve fungsinya juga apa. Kemudian kalian rumuskan apa aja yang perlu dilakukan untuk perawatan sistem pneumatik. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Oke, sekarang saya mau tanya kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Masih ada belum paham? Saya Pak, Ya, ini yang bagaimana buat kelompok 2 diskusi buat komponen elektronik pneumatik sama fungsinya atau ada tambahan yang lain? Ya, jadi silakan kamu lanjutkan ya. Langkah perawatannya itu seperti apa? Jadi nggak cuma fungsi komponen, tapi juga langkah perawatannya seperti apa? Kamu jelaskan dan kamu pecahkan kira-kira apa yang harus langkah-langkah perawatannya seperti apa? Seperti itu. Oke, jelas semuanya? Jelas Pak. Oke. Jelas. Oke, kalau begitu saksikan hasil dari diskusi kalian ya. Nah, di sini diskusinya menggunakan PowerPoint. Jadi kamu buat PowerPoint dan perwakilan kelompok silakan menampilkan PowerPoint-nya di Google Meet ini. Ya. Oke. Yang pertama saya misalkan untuk kelompok 2 yang tampil. Silakan untuk 2. Siapa perwakilannya? Saya Pak Rivaldi Pak. Oke, silakan. Langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini, masalah peralatan elektromatik kan pasti ada yang namanya debu apa atau gimana kan, kotoran. Itu gimana kalau kita buat jadwal rutin perawatannya setiap mingguan, seminggu sekali atau 2 minggu 2 minggu sekali gitu, biar waktu kita praktek peralatan masih bagus, Pak, bisa digunakan secara bagus. Oke, dia bagus nih. Jadi nanti mungkin kita bisa terapkan setelah daring ini selesai ya. Jadi setelah nanti kita masuk luring ya, kita mulai praktek. Jadi kita akan buat jadwal untuk perawatan atau pemeliharaan. Jadi nanti dari kalian nih, bisa satu kelas nih, misalkan setiap hari Rabu atau hari Senin ya. Nanti akan dijadwalkan untuk perawatan alat pneumatik. Jadi masing-masing kalian nanti ada jadwalnya dari mulai inspeksi secara visual sampai dengan fungsi dari setiap komponen. Kita akan ada jadwalkan itu. Ini ide bagus nih dari Lutfi ini. Oke, saya terima dari ide itu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Saya Pak, Ya, silakan. Bagaimana? ya kalau saya punya pendapat, saya kira kelompok 2 itu masih ada yang kurang Pak. Soalnya dia belum ngecek elemen input, ya kayak sensor, push button atau segala macam. Terus sama kontrol akhir Pak, penggeraknya itu kayak silindernya itu dia belum Pak, sama elemen kerjanya Pak belum. Dia belum masukin. Ya, perawatan bagus. Mungkin nanti bisa tambahkan dari kelompok 2 ya, kita bisa tambahkan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau yang mau menyangga, silakan. Kan dari materi ini, silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari cara memeriksa itu mengamati secara visual, yaitu itu dengan cara terlihat visual dengan cara diperhatikan barangkali ada sesuatu yang kelihatan tidak sepertinya. Ini sambil itu rasa maksudnya dalam atau yang aneh dan sebagainya. Dan yang ketiga benar, Anak sedang praktek pneumatik dan dana adalah aplikasi dari alat yang menggunakan sistem elektropneumatik. Dan di sini kita bahas dari awal ya. Saya akan beri penguatan untuk materi kali ini ya. Tadi sudah disimpulkan dari si Haris sudah cukup bagus. Jadi definisi perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan sehingga dicapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Jadi ini definisi dari perawatan ya. Ini hanya wacana saja. Dan ini yang penting ya. Jadi 5 poinnya harus kalian ingat juga tentang tujuan perawatan. Yang pertama adalah melindungi aset dan memperpanjang usia pakai peralatan produksi. Jadi tujuannya ketika kita menggunakan envelope, posisi waktu sekarang mati, tetapi kalau bertekan kita kalian melihat video tadi tentang perawatan pneumatik ya, kalian bisa paham untuk cara merawat dari elektropneumatik dan kalian bisa terapkan ketika kalian praktek di pelajaran pneumatik. Untuk kelas, untuk pintu A, silakan. Ya, setelah pelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa bersama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya dan semangat belajar. Ya. Jangan sampai kondisi seperti ini itu melalaikan kalian. Ya. Kalau ada materi yang masih belum jelas atau masih mau bingung, silakan kamu hubungi saya dan bisa WA saya pribadi, silakan saja. Oke, saya akhiri ya. Oke, kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.